Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana pikiran-pikiran yang melintas di benak Anda setiap hari memengaruhi hidup Anda? Dunia batin, tempat ide, perasaan, dan keinginan bercampur adalah kekuatan yang tak terlihat namun mendalam. Ia membentuk cara kita melihat dunia, membuat keputusan, dan berhubungan dengan orang lain. Namun, dunia ini seringkali luput dari perhatian kita, tersembunyi di balik kesibukan sehari-hari. Buku ini mengajak Anda untuk menyelami dunia batin Anda, memahami kekuatannya, dan menggunakan refleksi sebagai kunci untuk membuka potensi sejati Anda. Bersama, kita akan menjelajahi bagaimana merenungkan pengalaman hidup dapat membawa kedamaian, kejernihan, dan perubahan yang mendalam, baik bagi diri sendiri maupun dunia di sekitar kita. Mari memulai perjalanan ini menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri Anda dan dampak yang dapat Anda ciptakan. Bab 1. Dunia batin. Ketika Anda memejamkan mata dan menarik napas dalam, apa yang Anda rasakan? Pikiran-pikiran yang muncul, emosi yang bergulir seperti ombak, dan bisikan halus dari jiwa Anda, semuanya adalah bagian dari dunia batin Anda. Dunia ini adalah tempat yang tak terlihat oleh mata, namun begitu nyata dalam cara ia membentuk hidup kita. Ia adalah tempat di mana mimpi terlahir, ketakutan bersemayam, dan harapan tumbuh subur. Dunia batin kita terdiri dari dua sisi yang saling melengkapi, sadar dan bawah sadar. Pikiran sadar adalah apa yang kita sadari setiap saat, pilihan kata-kata yang kita ucapkan, tindakan yang kita ambil, dan keputusan yang kita buat. Namun, di bawah permukaan, ada kekuatan yang jauh lebih besar, pikiran bawah sadar. Ia adalah penjaga memori, emosi, dan pola pikir yang telah terbentuk sejak masa kecil. Bawah sadar ini seringkali memengaruhi tindakan kita tanpa kita sadari, seperti sungai yang mengalir di bawah tanah, membentuk lanskap kehidupan tanpa terlihat. Dunia batin adalah lensa yang kita gunakan untuk melihat dunia luar. Jika lensa itu bening, kita akan melihat dunia dengan penuh kemungkinan dan harapan. Namun, jika lensa itu keruh oleh trauma, ketakutan, atau kepercayaan yang membatasi, dunia luar pun tampak suram. Pikiran kita menciptakan realitas. Ketika kita percaya pada kekuatan kita untuk mengatasi tantangan, kita menemukan jalan. Sebaliknya, ketika kita terjebak dalam keraguan, kita menciptakan penghalang yang sebenarnya hanya ada di dalam pikiran kita. Dunia batin adalah panggung tempat semua drama kehidupan dimainkan sebelum mereka muncul di dunia nyata. Pikiran memengaruhi perasaan, perasaan memengaruhi tindakan, dan tindakan menciptakan hasil. Bayangkan seorang seniman yang menggambar sketsa sebelum melukis. Dunia batin adalah sketsa itu, rancangan awal dari hidup Anda. Apa yang Anda pikirkan tentang diri Anda, tentang orang lain, dan tentang dunia akan tercermin dalam cara Anda bertindak dan berinteraksi. Renungan. Apa yang terjadi jika kita benar-benar memperhatikan dunia batin kita? Bagaimana jika kita menyadari kekuatan yang tersembunyi di dalam pikiran dan hati kita? Dunia batin bukanlah sekadar tempat berlindung, tetapi juga sumber energi untuk menciptakan kehidupan yang selaras dengan nilai-nilai terdalam kita. Inilah langkah pertama dalam perjalanan Anda, memahami bahwa dunia batin Anda adalah cermin, pemandu, dan pencipta kehidupan yang Anda jalani. Bab 2. Kekuatan refleksi. Pernahkah Anda berhenti sejenak di tengah keramaian hidup, menutup mata, dan bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam hidupku? Refleksi adalah momen hening itu, waktu yang kita ambil untuk melihat ke dalam, merenungkan perjalanan kita, dan menghubungkan titik-titik antara pikiran, perasaan, dan tindakan. Di tengah dunia yang terus bergerak, refleksi adalah pelukan lembut bagi jiwa yang lelah, panggilan untuk kembali ke rumah kita sendiri. Refleksi adalah seni mendengarkan diri sendiri. Ia adalah ruang di mana kita berhenti dari hiruk-pikuk kehidupan untuk memahami siapa kita, kemana kita ingin pergi, dan bagaimana kita akan sampai di sana. Dalam refleksi, kita menemukan jawaban yang seringkali tidak ditemukan di luar diri kita. Ia membawa kita lebih dekat pada kejujuran, menghadapkan kita pada kebenaran yang mungkin telah lama kita abaikan. Tanpa refleksi, kita seperti perahu tanpa arah, mengikuti arus tanpa tujuan yang jelas. Tetapi dengan refleksi,
kita menjadi nahkoda kehidupan kita sendiri. Ia memungkinkan kita untuk belajar dari kesalahan, merayakan pencapaian, dan menemukan makna bahkan dalam momen-momen kecil. Refleksi bukan hanya ada satu jalan, ia adalah jalan setapak yang memiliki banyak cabang. Setiap orang dapat menemukan cara yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Berikut beberapa cara untuk melakukan refleksi. 1. Menulis jurnal. Tulisan adalah cermin jiwa. Ketika kita menuangkan pikiran ke atas kertas, kita melihat diri kita dengan lebih jelas. Menulis jurnal adalah cara yang sederhana namun kuat untuk merangkum apa yang kita pikirkan, rasakan, dan alami. Dalam setiap kata, ada kesempatan untuk memahami diri sendiri lebih dalam. 2. Meditasi. Meditasi adalah seni mendengarkan keheningan. Dalam hening, kita menemukan ruang untuk mengenali pikiran yang melintas, tanpa menghakimi, tanpa terburu-buru. Ia mengajarkan kita untuk hadir di saat ini, mengingatkan bahwa hidup tidak hanya tentang melakukan, tetapi juga tentang menjadi. 3. Berbicara dengan teman terpercaya. Ada kekuatan dalam kata-kata yang dibagikan dengan seseorang yang benar-benar mendengarkan. Refleksi melalui percakapan membantu kita melihat perspektif baru, memecahkan kebuntuan, dan merasa didukung. Teman yang baik adalah cermin yang menunjukkan sisi terbaik dari diri kita, bahkan ketika kita sendiri lupa. Seperti tanaman yang membutuhkan perawatan, kebiasaan refleksi membutuhkan kesadaran dan komitmen. Berikut adalah beberapa langkah untuk mengembangkan kebiasaan refleksi. 1. Luangkan waktu khusus. Mulailah dengan beberapa menit setiap hari. Jadikan refleksi sebagai bagian dari rutinitas Anda, seperti menikmati secangkir kopi di pagi hari atau sebelum tidur di malam hari. 2. Ciptakan lingkungan yang mendukung. Pilih tempat yang tenang, di mana Anda merasa nyaman dan tidak terganggu. Lingkungan yang mendukung membantu Anda fokus pada diri sendiri. 3. Mulai dengan pertanyaan sederhana. Ajukan pertanyaan seperti, apa yang membuatku bahagia hari ini? Atau, apa pelajaran terbesar yang kudapatkan minggu ini? Jawaban dari pertanyaan sederhana ini seringkali mengarah pada wawasan mendalam. Refleksi adalah undangan untuk kembali kepada diri sendiri. Dalam hening, kita menemukan suara kita sendiri. Dalam keterhubungan, kita mengenali kekuatan kita. Refleksi bukanlah sekadar aktivitas, melainkan jalan menuju pemahaman, penerimaan, dan transformasi. Beranilah untuk melangkah ke dalam dunia batin Anda. Di sana, jawaban yang Anda cari menunggu untuk ditemukan. Bab 3. Manfaat refleksi. Ketika kita meluangkan waktu untuk berhenti dan merenung, sesuatu yang luar biasa terjadi. Pikiran yang sebelumnya terasa kabur menjadi lebih jelas, perasaan yang menyesakan mulai mereda, dan langkah-langkah yang harus kita ambil menjadi lebih pasti. Refleksi adalah cermin kehidupan yang membantu kita melihat dengan lebih jernih, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, dan menemukan harmoni di tengah hiruk-pikuk dunia. Kesadaran diri adalah cahaya yang menerangi jalan kita. Tanpa itu, kita seperti berjalan dalam gelap, tersandung pada pola pikir dan kebiasaan yang tidak kita sadari. Dengan refleksi, kita belajar untuk mengenal diri kita lebih dalam, apa yang memotivasi kita, apa yang membuat kita takut, dan apa yang benar-benar penting dalam hidup kita. Misalnya, seseorang yang secara rutin merenungkan emosinya, mungkin menyadari bahwa kemarahannya bukan disebabkan oleh orang lain, tetapi oleh harapan yang tidak realistis terhadap dirinya sendiri. Dengan wawasan ini, ia dapat mulai membebaskan dirinya dari beban yang tidak perlu. Refleksi adalah pintu menuju pemahaman diri yang lebih baik, dan pemahaman ini adalah kunci untuk menjalani hidup yang lebih bermakna. Hidup adalah rangkaian pilihan, dan refleksi adalah kompas yang membantu kita memilih dengan bijaksana. Ketika kita meluangkan waktu untuk mempertimbangkan pengalaman masa lalu dan merenungkan konsekuensi dari tindakan kita dapat membuat keputusan yang lebih selaras dengan tujuan dan nilai-nilai kita. Bayangkan seseorang yang sedang mempertimbangkan untuk berganti karir. Dengan merenungkan apa yang membuatnya merasa puas dalam pekerjaan saat ini, serta apa yang kurang, ia dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi dan bermakna. Refleksi memberi kita keberanian untuk memilih jalan yang mungkin sulit, tetapi benar untuk diri kita.
Pikiran yang sibuk seringkali menjadi sumber stres. Namun, ketika kita berhenti sejenak untuk merenung, kita menciptakan ruang di antara pikiran-pikiran itu. Dalam ruang ini, kita menemukan ketenangan. Refleksi membantu kita melepaskan beban emosional, menyusun ulang prioritas, dan mengingat bahwa kita tidak harus menyelesaikan segalanya sekaligus. Seorang teman pernah berbagi bahwa kebiasaan menulis jurnal setiap malam membantunya tidur lebih nyenyak. Dengan menuangkan kekhawatiran dan harapan ke dalam kata-kata, ia merasa lebih ringan dan lebih siap menghadapi hari berikutnya. Refleksi adalah hadiah kecil yang dapat kita berikan kepada diri sendiri untuk menjaga keseimbangan dalam hidup. Ketika hidup membawa kita ke persimpangan jalan atau menghadapkan kita pada kesulitan, refleksi menjadi panduan yang lembut. Ia mengingatkan kita bahwa setiap tantangan membawa pelajaran dan setiap luka adalah bagian dari perjalanan menuju pemulihan. Cerita-cerita tentang mereka yang telah melewati badai kehidupan seringkali dimulai dengan momen refleksi. Seorang individu yang kehilangan pekerjaannya mungkin menemukan makna baru dalam hidup dengan merenungkan apa yang benar-benar ia cintai. Seorang ibu yang menghadapi tantangan membesarkan anak-anaknya mungkin menemukan kekuatan baru dalam mengenang momen-momen kecil penuh cinta yang telah ia alami. Hidup yang bermakna tidak ditemukan dalam kesibukan tanpa henti, melainkan dalam momen-momen hening ketika kita bertanya pada diri sendiri, apa arti semua ini bagiku? Refleksi membantu kita menyelaraskan hidup dengan tujuan dan nilai-nilai kita. Ia membawa kita lebih dekat pada kebahagiaan sejati, bukan karena apa yang kita miliki, tetapi karena bagaimana kita menjalani hidup kita. Renungan. Apa yang telah Anda pelajari tentang diri Anda hari ini? Bagaimana refleksi kecil dapat membawa Anda menuju kehidupan yang lebih damai, lebih bermakna, dan lebih penuh dengan rasa syukur? Dalam setiap momen refleksi, ada kesempatan untuk melihat hidup dengan perspektif baru. Perspektif yang lebih jujur, lebih bijaksana, dan lebih selaras dengan siapa Anda sebenarnya. Bab 4. Tantangan dalam refleksi. Refleksi, meskipun indah dan bermanfaat, bukanlah perjalanan yang selalu mudah. Seperti mendaki gunung yang curam, refleksi membutuhkan keberanian untuk menghadapi diri sendiri, kesabaran untuk terus mencoba, dan komitmen untuk tidak menyerah. Di balik janji kebijaksanaan dan pemahaman yang lebih dalam, ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Namun, seperti setiap perjalanan yang berharga, rintangan ini dapat diatasi dengan kesadaran dan ketekunan. Mengapa begitu sulit untuk berhenti sejenak dan merenung? Banyak dari kita merasa bahwa kesibukan adalah tanda produktivitas, sehingga berhenti terasa seperti membuang waktu. Ada pula rasa takut menghadapi kebenaran yang mungkin tidak ingin kita lihat, takut mengingat luka yang telah lama kita pendam. Namun, resistensi ini seringkali adalah tanda bahwa refleksi diperlukan. Pikiran yang menolak untuk diam biasanya menyimpan sesuatu yang penting untuk ditemukan. Mengatasi resistensi ini memerlukan keberanian untuk menghadapi diri sendiri dengan penuh kasih sayang. Mulailah dengan langkah kecil. Luangkan 5 menit sehari untuk duduk dalam keheningan, tanpa tuntutan, tanpa harapan. Menyelami dunia batin kita berarti membuka pintu menuju bagian diri yang mungkin telah lama kita hindari. Ada rasa malu, penyesalan, atau bahkan rasa bersalah yang mungkin muncul. Tetapi ketahuilah bahwa menghadapi rasa sakit ini adalah langkah pertama menuju penyembuhan. Bayangkan seorang penyelam yang menemukan mutiara di dasar laut yang gelap. Ketakutan adalah kegelapan itu, tetapi di dalamnya terdapat sesuatu yang berharga. Refleksi memberi kita kesempatan untuk menerima diri kita sepenuhnya, termasuk bagian-bagian yang terasa sulit. Tidak punya waktu adalah alasan yang paling umum. Hidup seringkali terasa seperti perlombaan tanpa akhir, dengan tuntutan dari pekerjaan, keluarga, dan tanggung jawab lainnya. Namun, refleksi tidak memerlukan waktu yang banyak. Ia hanya membutuhkan niat. Mulailah dengan sesuatu yang sederhana. Tuliskan 1 kalimat tentang apa yang Anda rasakan hari ini sebelum tidur. Dengarkan napas Anda selama beberapa menit di pagi hari. Temukan momen-momen kecil di sela-sela kesibukan untuk kembali kepada diri Anda. Waktu untuk refleksi adalah hadiah yang Anda berikan kepada diri sendiri. Investasi kecil yang membawa perubahan besar.
Berikut strategi mengatasi tantangan refleksi. 1. Mulai dengan kelembutan. Jangan memaksa diri Anda untuk melakukan refleksi mendalam jika Anda belum siap. Mulailah dengan hal-hal yang ringan, seperti mengingat momen menyenangkan atau menuliskan satu hal yang Anda syukuri. 2. Buat ritual refleksi. Ciptakan rutinitas yang membuat refleksi menjadi kebiasaan. Misalnya, jadikan waktu minum kopi di pagi hari sebagai momen untuk merenung, atau gunakan perjalanan pulang kerja untuk merefleksikan hari Anda. 3. Gunakan alat bantu. Jika Anda kesulitan memulai, gunakan panduan seperti pertanyaan refleksi, aplikasi meditasi, atau bahkan buku harian khusus. Alat-alat ini dapat membantu Anda tetap fokus dan konsisten. 4. Bersikap penuh kasih kepada diri sendiri. Ingatlah bahwa refleksi bukanlah tentang mencari kesempurnaan, melainkan tentang memahami diri sendiri. Jika Anda merasa sulit, itu bukan kegagalan, itu adalah bagian dari proses. Bersabarlah dengan diri Anda dan rayakan setiap langkah kecil yang Anda ambil. Tantangan dalam refleksi adalah bagian dari perjalanan menuju pertumbuhan. Setiap hambatan yang Anda atasi membawa Anda lebih dekat pada pemahaman diri yang lebih dalam. Dalam momen-momen sulit, ingatlah bahwa Anda tidak sendirian. Setiap orang yang memulai perjalanan refleksi pernah merasakan ketakutan dan keraguan yang sama. Namun, hadirlah untuk diri Anda dengan semua ketidaksempurnaan dan kekuatan yang Anda miliki. Refleksi adalah cermin jiwa Anda, dan meskipun mungkin sulit untuk melihatnya pada awalnya, keindahan sejati diri Anda akan bersinar melalui keheningan dan keberanian untuk terus mencoba. Bab 5. Refleksi dan pertumbuhan pribadi. Di balik setiap langkah maju yang kita ambil, ada momen refleksi yang seringkali tak terlihat. Refleksi adalah akar dari pertumbuhan pribadi, memberikan kita kesempatan untuk memandang ke dalam diri dan menemukan kekuatan yang mungkin tersembunyi, kelemahan yang perlu diperbaiki, dan arah baru yang harus diambil. Seperti seorang tukang kebun yang dengan hati-hati memangkas, menyiram, dan merawat tanamannya, refleksi adalah alat yang membantu kita merawat diri kita sendiri. Bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk berkembang. Refleksi memungkinkan kita untuk mengenali siapa diri kita sebenarnya, bukan siapa yang kita pikir harus kita jadi. Ia membantu kita melihat kekuatan yang seringkali kita anggap remeh, keuletan untuk bangkit setelah jatuh, empati yang kita tunjukkan kepada orang lain, atau kemampuan untuk berpikir kreatif dalam situasi sulit. Namun, ia juga menyoroti kelemahan, kebiasaan yang menghambat kita, ketakutan yang menahan kita, atau pola pikir yang tidak lagi melayani tujuan kita. Menghadapi kelemahan ini bukanlah tanda kelemahan, tetapi keberanian. Sebab hanya dengan mengenali apa yang perlu diperbaiki, kita bisa mulai membangun versi terbaik dari diri kita. Hidup tanpa tujuan seringkali terasa hampa, seperti kapal tanpa arah yang terombang-ambing di lautan. Refleksi membantu kita menetapkan tujuan yang bermakna, tujuan yang bukan didasarkan pada harapan orang lain, tetapi pada apa yang benar-benar penting bagi kita. Bayangkan Anda merenungkan kebahagiaan yang Anda rasakan saat membantu orang lain. Dari sini, Anda mungkin menemukan bahwa tujuan hidup Anda adalah membuat perbedaan dalam kehidupan orang lain, dan Anda mulai merancang langkah-langkah untuk mencapainya. Refleksi adalah peta yang membantu kita menavigasi perjalanan menuju tujuan itu, memastikan kita tetap setia pada nilai-nilai dan impian kita. Perubahan seringkali menakutkan, tetapi refleksi membuatnya lebih mungkin dan lebih bermakna. Dengan memahami apa yang bekerja dan apa yang tidak dalam hidup kita dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana untuk bergerak maju. Refleksi memberi kita keberanian untuk melepaskan hal-hal yang tidak lagi melayani kita dan menerima hal-hal baru yang membawa kita lebih dekat pada kehidupan yang kita inginkan. Misalnya, seseorang yang merasa terjebak dalam pekerjaan yang tidak memuaskan mungkin melalui refleksi menyadari bahwa ia ingin memulai usaha sendiri. Meski keputusan ini penuh risiko, refleksi memberinya kejelasan dan kepercayaan diri untuk mengambil langkah pertama. Pertumbuhan pribadi bukanlah perjalanan yang cepat atau lurus. Ada hari-hari ketika kita merasa maju dengan pesat, tetapi juga ada hari-hari ketika kita merasa tidak bergerak sama sekali. Dalam momen-momen seperti ini,
penting untuk bersikap sabar dan penuh kasih terhadap diri sendiri. Refleksi mengajarkan kita bahwa setiap langkah, sekecil apapun, adalah bagian dari proses. Bahkan kegagalan adalah pelajaran yang berharga, bukan akhir dari perjalanan. Ingatlah bahwa Anda adalah manusia, makhluk yang terus belajar, berkembang, dan berubah. Kasih sayang terhadap diri sendiri adalah bahan bakar yang menjaga semangat kita tetap menyala. Banyak orang menemukan kekuatan luar biasa melalui refleksi. Misalnya, seorang wanita yang merasa kehilangan arah setelah perceraian memutuskan untuk mulai menulis jurnal setiap hari. Dalam proses itu, ia menemukan kembali passion-nya untuk seni yang telah lama ia tinggalkan. Perlahan-lahan, ia mulai melukis lagi, memamerkan karyanya, dan bahkan membangun karier baru sebagai seniman. Kisah lain datang dari seorang pria yang melalui refleksi, menyadari bahwa hubungan dengan keluarganya telah mendingin. Dengan penuh kesadaran, ia mulai meluangkan waktu untuk berbicara dengan anak-anaknya setiap malam, dan perlahan, hubungan mereka menjadi lebih erat. Refleksi bukan hanya alat untuk memahami diri, tetapi juga untuk menciptakan kehidupan yang lebih bermakna. Dalam setiap momen refleksi, Anda mengambil kendali atas arah hidup Anda, membuat keputusan yang membawa Anda lebih dekat pada kebahagiaan, kedamaian, dan pemenuhan. Renungkanlah, apa yang bisa Anda lakukan hari ini untuk memulai perjalanan menuju pertumbuhan pribadi. Langkah kecil apa yang bisa Anda ambil untuk lebih mengenal diri Anda, menetapkan tujuan yang bermakna, atau membuat perubahan positif. Ingatlah, pertumbuhan dimulai dari dalam, dan refleksi adalah kunci untuk membuka potensi terbesar Anda. Bab 6. Refleksi dan hubungan. Hubungan adalah jantung kehidupan kita. Di dalamnya kita menemukan cinta, dukungan, tantangan, dan pertumbuhan. Namun hubungan yang bermakna tidak tercipta begitu saja. Ia adalah hasil dari perhatian, kesabaran, dan kesadaran yang dalam. Refleksi memainkan peran penting dalam membantu kita memahami diri sendiri dalam konteks hubungan dengan orang lain, memperbaiki konflik, dan menciptakan ikatan yang lebih kuat. Seperti cermin yang membantu kita melihat diri kita dengan lebih jelas, refleksi memungkinkan kita untuk hadir lebih penuh dalam hubungan kita. Sebelum kita bisa benar-benar terhubung dengan orang lain, kita harus terlebih dahulu memahami diri kita sendiri. Refleksi membantu kita mengenali pola pikir, emosi, dan perilaku yang kita bawa ke dalam hubungan. Mengapa kita bereaksi dengan cara tertentu? Apa harapan yang kita miliki terhadap orang lain? Apa yang sebenarnya kita butuhkan dari hubungan ini? Misalnya, seseorang yang cenderung merasa marah ketika pasangannya sibuk, mungkin melalui refleksi, menyadari bahwa kemarahan itu berasal dari rasa takut diabaikan, yang berakar dari pengalaman masa kecil. Dengan pemahaman ini, ia bisa mulai mengomunikasikan kebutuhannya dengan cara yang lebih sehat, bukan melalui kemarahan. Komunikasi adalah fondasi dari setiap hubungan, tetapi seringkali kita terlalu sibuk mempersiapkan tanggapan untuk benar-benar mendengarkan. Refleksi membantu kita untuk melatih seni mendengarkan, bukan hanya mendengar kata-kata, tetapi juga memahami perasaan dan makna di baliknya. Dengan merenungkan percakapan yang telah terjadi, kita bisa bertanya pada diri sendiri, apakah saya benar-benar mendengarkan? Apakah saya memberikan ruang bagi orang lain untuk berbicara tanpa menghakimi? Dalam mendengarkan dengan lebih dalam, kita memberikan hadiah yang berharga kepada orang lain. Perasaan dihargai dan dipahami. Refleksi juga membantu kita menyampaikan pikiran dan perasaan kita dengan lebih jelas dan bijaksana. Daripada bereaksi secara impulsif dalam situasi emosional, kita bisa merenungkan terlebih dahulu. Apa yang sebenarnya ingin saya sampaikan? Bagaimana cara terbaik untuk menyampaikannya agar tidak menyakiti, tetapi justru mempererat hubungan? Seorang teman yang pernah mengalami konflik dengan rekan kerjanya berbagi bahwa dengan menulis perasaannya di jurnal sebelum berbicara, ia dapat menemukan cara untuk menyampaikan pendapatnya tanpa menyalahkan. Hasilnya, konflik tersebut tidak hanya terselesaikan, tetapi hubungan mereka juga menjadi lebih baik. Konflik adalah bagian alami dari hubungan, tetapi cara kita menanganinya menentukan apakah hubungan itu akan tumbuh atau runtuh. Refleksi membantu kita melihat konflik dari perspektif yang lebih luas. Apa yang sebenarnya terjadi di balik argumen ini? Apakah ego saya menghalangi saya untuk mendengar? Apa yang bisa saya lakukan untuk menciptakan solusi yang saling menguntungkan?
Dengan merenungkan konflik yang telah berlalu, kita belajar dari kesalahan kita dan menemukan cara untuk merespons dengan lebih baik di masa depan. Refleksi adalah jembatan yang menghubungkan dua hati yang terpisah oleh perbedaan, memungkinkan kita untuk menemukan kedamaian bahkan di tengah ketegangan. Hubungan yang bermakna tidak tercipta hanya dari waktu yang dihabiskan bersama, tetapi dari kehadiran yang penuh. Refleksi membantu kita hadir sepenuhnya dalam hubungan kita, menghargai momen-momen kecil, dan melihat orang yang kita cintai dengan mata baru setiap hari. Bayangkan seorang ibu yang merasa frustrasi dengan anak remajanya yang sering mengabaikan aturan rumah. Melalui refleksi, ia menyadari bahwa frustrasinya berasal dari rasa takut kehilangan kedekatan dengan anaknya. Dengan wawasan ini, ia mulai mencari cara untuk berkomunikasi dengan lebih lembut dan memahami perspektif anaknya. Hubungan mereka pun menjadi lebih erat. Ada seorang pria yang telah lama terpisah dari sahabat masa kecilnya karena kesalahpahaman. Melalui refleksi, ia menyadari bahwa kebanggaannya yang melukai hubungan mereka. Dengan keberanian, ia menghubungi sahabatnya, meminta maaf, dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tindakan sederhana ini tidak hanya memulihkan hubungan mereka, tetapi juga membawa kedamaian yang mendalam bagi keduanya. Refleksi mengajarkan kita bahwa hubungan adalah cermin. Dalam hubungan, kita melihat bukan hanya orang lain, tetapi juga diri kita sendiri, kekuatan kita, ketakutan kita, dan kebutuhan kita. Dengan merenungkan apa yang kita pelajari dari hubungan kita tumbuh sebagai individu dan sebagai bagian dari komunitas yang lebih besar. Renungan. Dalam hubungan Anda hari ini, apa yang bisa Anda pelajari tentang diri Anda? Bagaimana refleksi bisa membantu Anda memperbaiki komunikasi, menyelesaikan konflik, atau mempererat ikatan dengan orang-orang yang Anda cintai? Hubungan adalah seni, dan refleksi adalah kuas yang memungkinkan Anda melukis gambaran yang lebih indah bersama mereka. Bab 7. Refleksi dan Kepemimpinan. Kepemimpinan sejati bukan hanya soal memimpin orang lain, ia adalah perjalanan mendalam untuk memahami dan mengarahkan diri sendiri. Pemimpin yang hebat bukanlah mereka yang selalu tahu semua jawaban, melainkan mereka yang memiliki keberanian untuk merenung, belajar, dan tumbuh bersama timnya. Refleksi adalah cahaya yang menerangi jalan ini, membantu pemimpin untuk melihat melampaui kesuksesan sementara dan menuju dampak yang mendalam dan abadi. Kesadaran diri adalah inti dari kepemimpinan yang efektif. Seorang pemimpin yang memahami dirinya akan mampu mengenali kekuatan yang dapat ia gunakan dan kelemahan yang perlu ia atasi. Refleksi membuka pintu menuju pemahaman ini, memungkinkan pemimpin untuk bertanya pada diri sendiri. Apa nilai yang saya pegang teguh? Bagaimana emosi saya memengaruhi keputusan saya? Apakah tindakan saya mencerminkan visi yang saya perjuangkan? Misalnya, seorang pemimpin tim yang merasa frustrasi karena anggotanya tidak memenuhi ekspektasi dapat melalui refleksi menyadari bahwa ia belum memberikan arahan yang jelas. Dengan wawasan ini, ia tidak hanya memperbaiki cara komunikasinya, tetapi juga membangun kepercayaan dengan timnya. Refleksi memberi pemimpin ruang untuk menganalisis keputusan yang telah mereka buat, apa yang berhasil, apa yang tidak, dan mengapa. Dalam dunia yang bergerak cepat, refleksi adalah jeda yang memungkinkan pemimpin untuk membuat keputusan dengan pertimbangan yang lebih matang, bukan hanya reaksi impulsif. Bayangkan seorang CEO yang menghadapi keputusan sulit tentang restrukturisasi perusahaan. Dengan merenungkan nilai-nilai inti perusahaan, dampaknya terhadap karyawan, dan visi jangka panjang, ia dapat membuat keputusan yang tidak hanya strategis tetapi juga penuh empati. Pemimpin yang merenung cenderung berbicara dari tempat yang autentik, bukan sekadar mengulang kata-kata yang diharapkan orang lain dengar. Refleksi membantu pemimpin menyampaikan visi mereka dengan kejelasan dan semangat yang menginspirasi orang lain untuk percaya dan bertindak. Dalam refleksi, seorang pemimpin dapat bertanya, apakah pesan saya selaras dengan apa yang saya yakini? Apakah saya mendengarkan tim saya dengan sungguh-sungguh? Dengan mendengarkan dan berbicara dengan hati, pemimpin menciptakan lingkungan di mana orang merasa dihargai dan didorong untuk memberikan yang terbaik. Visi adalah kompas bagi setiap pemimpin, tetapi kompas itu hanya efektif jika diarahkan dengan kesadaran yang mendalam.
Refleksi membantu pemimpin mempertajam visi mereka, memastikan bahwa itu tidak hanya ambisius, tetapi juga bermakna. Seorang pemimpin yang merenung secara teratur akan bertanya, apakah visi ini sesuai dengan nilai saya dan organisasi saya? Bagaimana visi ini akan berdampak pada orang-orang yang saya pimpin dan komunitas yang lebih luas? Dengan kejelasan ini, pemimpin tidak hanya menetapkan tujuan, tetapi juga membangun jalan untuk mencapainya. Refleksi membantu pemimpin memahami dinamika tim mereka dengan lebih baik, kekuatan, tantangan, dan kebutuhan masing-masing anggota. Dengan merenungkan interaksi mereka, pemimpin dapat mengidentifikasi cara untuk memperkuat hubungan dalam tim, memotivasi individu, dan menciptakan budaya kolaborasi. Misalnya, seorang manajer proyek yang melalui refleksi menyadari bahwa salah satu anggotanya merasa tidak dihargai, dapat mengambil langkah untuk memberikan umpan balik yang lebih positif dan mendorong partisipasi yang lebih besar. Hal ini tidak hanya meningkatkan kinerja individu tersebut, tetapi juga memperkuat rasa persatuan dalam tim. Sejarah penuh dengan kisah pemimpin besar yang menggunakan refleksi untuk mencapai kebesaran. Nelson Mandela, misalnya, sering berbicara tentang pentingnya waktu yang ia habiskan dalam kesendirian selama di penjara untuk merenungkan nilai-nilai dan tujuan hidupnya. Melalui refleksi, ia membangun visi tentang persatuan dan rekonsiliasi yang membimbingnya dalam memimpin Afrika Selatan keluar dari apartheid. Kepemimpinan yang hebat bukanlah tentang kekuasaan, tetapi tentang pengaruh positif. Refleksi adalah alat yang memungkinkan pemimpin untuk melihat melampaui kepentingan pribadi dan bekerja untuk menciptakan perubahan yang bermakna bagi tim, organisasi, dan masyarakat. Renungan. Apa dampak yang ingin Anda tinggalkan sebagai pemimpin? Bagaimana refleksi dapat membantu Anda mencapai tujuan itu? Pemimpin yang benar-benar besar adalah mereka yang bersedia untuk terus belajar, tidak hanya dari pengalaman, tetapi juga dari hati mereka sendiri. Dalam refleksi, Anda menemukan kunci untuk membuka potensi penuh Anda sebagai pemimpin, seseorang yang tidak hanya memimpin dengan pikiran, tetapi juga dengan jiwa. Bab 8. Refleksi dan perubahan sosial. Setiap perubahan besar di dunia ini bermula dari kesadaran, dan kesadaran itu lahir dari refleksi. Ketika kita merenung, kita melihat dunia dengan mata yang lebih tajam, melihat keindahannya, ketidakadilannya, dan potensi tak terbatas untuk menciptakan perbaikan. Refleksi bukan hanya alat untuk memahami diri sendiri, tetapi juga sarana untuk menghubungkan diri kita dengan realitas yang lebih luas, dengan kebutuhan masyarakat, dan dengan tanggung jawab kita sebagai bagian dari kemanusiaan. Sebagai individu, kita membawa pola pikir, keyakinan, dan bias yang terbentuk oleh lingkungan, budaya, dan pengalaman kita. Banyak dari bias ini bekerja di bawah permukaan kesadaran, memengaruhi cara kita melihat orang lain dan dunia. Refleksi adalah proses yang membantu kita menantang bias tersebut, mengajukan pertanyaan sulit. Apakah pandangan saya adil? Apakah saya benar-benar mendengarkan perspektif orang lain? Misalnya, seseorang yang menyadari bahwa ia cenderung menghakimi kelompok tertentu melalui refleksi dapat mulai melihat bagaimana prasangka itu dibentuk dan memilih untuk mendidik dirinya lebih lanjut. Dalam tindakan ini, ia tidak hanya berubah sebagai individu, tetapi juga menjadi agen perubahan dalam komunitasnya. Empati adalah inti dari perubahan sosial. Untuk memahami perjuangan orang lain, kita harus mendengar cerita mereka dengan hati yang terbuka. Refleksi memungkinkan kita untuk melangkah keluar dari perspektif kita sendiri dan mencoba merasakan apa yang orang lain rasakan. Bayangkan seorang guru yang melalui refleksi menyadari bahwa beberapa siswa di kelasnya merasa terpinggirkan karena latar belakang budaya mereka. Dengan pemahaman ini, ia dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif. Refleksi membangkitkan kesadaran bahwa kita semua terhubung, dan kebahagiaan sejati hanya tercapai ketika kita bekerja untuk kebaikan bersama. Refleksi tanpa tindakan hanyalah renungan kosong. Setelah kita mengenali masalah, langkah berikutnya adalah bertindak. Refleksi membantu kita merancang tindakan yang bermakna dan efektif. Ia memberi kita keberanian untuk berbicara ketika kita melihat ketidakadilan, menawarkan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, dan bergabung dengan upaya kolektif untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Seorang aktivis lingkungan, misalnya,
Mungkin melalui refleksi menyadari bahwa gaya hidupnya sendiri tidak sejalan dengan tujuan yang ia perjuangkan. Dengan mengubah kebiasaan pribadi, ia tidak hanya menjadi contoh yang lebih baik, tetapi juga memperkuat pesan yang ia sampaikan kepada orang lain. Sejarah dipenuhi dengan contoh individu dan kelompok yang menggunakan refleksi untuk memicu perubahan sosial. Mahatma Gandhi, misalnya, dikenal karena meditasi dan perenungannya yang mendalam, yang membimbingnya dalam membangun gerakan non-kekerasan melawan penjajahan. Gerakan hak sipil di Amerika Serikat lahir dari refleksi kolektif tentang ketidakadilan rasial, yang mendorong tindakan besar-besaran untuk menuntut kesetaraan. Di masa kini, kita melihat organisasi-organisasi yang menggunakan refleksi untuk menantang sistem yang ada, menciptakan inisiatif untuk mengatasi kemiskinan, diskriminasi, dan kerusakan lingkungan. Refleksi membantu mereka melihat akar masalah, bukan hanya gejalanya, sehingga solusi yang dihasilkan menjadi lebih tahan lama dan berdampak luas. Dunia tidak berubah dengan sendirinya. Ia berubah ketika individu-individu memilih untuk melihat lebih dalam, memahami lebih dalam, dan bertindak dengan kesadaran yang mendalam. Refleksi memberi kita kekuatan untuk menjadi katalisator perubahan tersebut, tidak dengan amarah, tetapi dengan cinta, tidak dengan memecah, tetapi dengan menyatukan. Renungan. Apa yang bisa Anda lakukan hari ini untuk membantu menciptakan dunia yang lebih baik? Apa yang bisa Anda pelajari dari pengalaman orang lain, dari cerita mereka, dari perjuangan mereka? Ingatlah, perubahan dimulai dari satu pikiran yang merenung, satu hati yang tergerak, dan satu tindakan yang diambil. Refleksi adalah langkah pertama menuju perjalanan itu, membawa kita lebih dekat ke dunia yang penuh dengan keadilan, kasih, dan harapan. Bab 9. Kesimpulan. Kehidupan kita adalah serangkaian cerita yang terjalin, dibentuk oleh pilihan, tantangan, dan hubungan yang kita bangun. Di balik setiap keputusan yang kita buat, di balik setiap langkah yang kita ambil, ada dunia batin yang memainkan peran penting. Refleksi adalah kunci untuk membuka dunia itu, mengarahkan kita menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri, hubungan kita dengan orang lain, dan tempat kita dalam dunia yang lebih besar. Kita telah menjelajahi bagaimana dunia batin membentuk realitas kita, bagaimana refleksi memberi kita kekuatan untuk memahami diri sendiri, dan bagaimana kebiasaan merenung membawa manfaat luar biasa dalam pengambilan keputusan, pertumbuhan pribadi, dan hubungan yang lebih baik. Kita juga telah menyentuh tantangan yang mungkin muncul dalam perjalanan refleksi ini dan cara mengatasinya dengan penuh keberanian dan kasih terhadap diri sendiri. Refleksi tidak hanya memperbaiki kehidupan pribadi kita, tetapi juga memberi kita alat untuk menjadi pemimpin yang lebih baik, membangun hubungan yang lebih bermakna, dan berkontribusi pada perubahan sosial yang positif. Ini adalah perjalanan yang tidak pernah berakhir. Perjalanan yang membawa kita lebih dekat ke diri kita yang sejati dan memungkinkan kita untuk hidup dengan keaslian dan tujuan. Refleksi adalah sebuah praktik, bukan tujuan akhir. Ini adalah kebiasaan yang kita bangun setiap hari, melalui momen-momen kecil di tengah kesibukan, melalui pertanyaan yang kita ajukan pada diri sendiri, dan melalui keberanian untuk menghadapi apa yang kita temukan di dalam hati kita. Bayangkan sejenak jika semua orang di dunia ini meluangkan waktu untuk merenung. Dunia akan menjadi tempat di mana konflik digantikan oleh pengertian, di mana keputusan dibuat dengan bijaksana, dan di mana setiap individu menjalani hidup yang bermakna. Ini bukan utopia. Ini adalah kemungkinan nyata yang dimulai dari satu orang, dari Anda. Ketika kita merenungkan kehidupan kita, kita menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada pencapaian materi atau pengakuan eksternal. Kebahagiaan sejati terletak pada hidup yang selaras dengan nilai-nilai kita, pada keberanian untuk mencintai dan menerima diri sendiri, dan pada memberikan kontribusi positif kepada dunia. Renungkanlah perjalanan Anda sejauh ini. Apa yang telah Anda pelajari tentang diri Anda? Apa yang masih ingin Anda capai? Bagaimana Anda bisa menggunakan refleksi untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda dan meninggalkan warisan yang berarti bagi dunia ini? Dalam dunia yang serba cepat dan penuh distraksi, refleksi adalah jeda yang membawa kita kembali ke esensi kehidupan. Ini adalah undangan untuk hidup dengan lebih sadar,
lebih penuh kasih, dan lebih terhubung dengan diri kita sendiri, dengan orang lain, dan dengan dunia. Saat Anda menutup halaman buku ini, saya mengajak Anda untuk membuka bab baru dalam hidup Anda. Bab di mana refleksi menjadi bagian dari cerita Anda sehari-hari. Jadikanlah refleksi sebagai teman setia, sebagai pelita yang membimbing Anda dalam kegelapan, dan sebagai jembatan yang menghubungkan Anda dengan impian dan potensi Anda. Hidup Anda adalah lukisan yang indah, dan refleksi adalah kuas yang memungkinkan Anda melukisnya dengan warna-warna yang paling memukau. Teruslah merenung, teruslah bertumbuh, dan teruslah menciptakan dunia yang lebih bermakna bagi diri Anda dan bagi semua orang yang Anda temui. Semoga perjalanan ini membawa Anda pada kedamaian, kebijaksanaan, dan kebahagiaan yang mendalam. Anda memiliki kekuatan untuk membentuk kehidupan Anda dan dunia di sekitar Anda. Semua dimulai dengan satu langkah kecil, merenung.